Ilmu ini merupakan ilmu simpanan atau ilmu wajib dalam pesilat Minang dahulu. Konon yang mengamalkan ilmu ini badannya akan ringan seperti kapas. Untuk pesilat-pesilat zaman dahulu mengamalkan ilmu ini untuk memperlincah atau mempercepat gerakan dalam bersilat. Disclaimer, keilmuan ini saya bagi untuk pemendaraan keilmuan Melayu, Minang di Nusantara. Bukan bertujuan untuk mengajar atau mengajari atau menggurui. Murni ini saya buat untuk mengingat-ingat atau untuk koleksi supaya bisa dilihat oleh anak-anakan kelak. Jika tidak sepaham silahkan skip. Jika paham atau ingin mendengar silahkan dengar. Mungkin untuk menambah wawasan. Kaji Ampuang Kapeh Bagindo Ali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Danang Mis di channel Mistik Kuno Nusantara. Kali ini saya akan membagi doa Apuang Kapeh. Ini merupakan amalan atau doa pesilat-pesilat Minang terdahulu untuk dalam bersilat biar lincah, ringan badan dan gesit seperti kapas. Apuang Kapeh ini bisa untuk meringankan perjalanan, untuk naik gunung, berjalan atau hiking zaman sekarang kan. Atau kalau untuk dalam bekerja bisa digunakan juga yang pekerjaan yang memanjat pohon, memanjat rumah atau pertukangan. Ini sangat cocok. Ilmu ini merupakan ilmu simpanan atau ilmu wajib dalam pesilat Minang dahulu. Konon yang mengamalkan ilmu ini badannya akan ringan seperti kapas. Untuk pesilat-pesilat zaman dahulu mengamalkan ilmu ini untuk memperlincah atau mempercepat gerakan dalam bersilat. Kenapa dinamakan doa Apuang Kapeh? Karena jika kapas jatuh ke air maka akan mengapung atau tidak basah, juga tidak tenggelam. Dan juga namanya kapas pasti ringan kan ya. Jika terkena angin bakal terbang, intinya sangat ringan. Maka tabiat itu yang akan kita gunakan. Doa ini juga bagus untuk bekerja keras agar pekerjaan yang keras atau yang berat akan terasa lebih ringan. Doa ini memberi afirmasi atau sugesti atau kepercayaan diri, semua yang kita kerjakan akan gampang. Begitu cara kerjanya. Untuk doanya langsung saja akan saya sampaikan. Dengar baik-baik. Dimulai dengan bismillah. Boleh dulu dimulai dengan selawat Nabi dulu dan istighfar. Lalu masuk ke mantra atau mantonya. Mantranya seperti ini, dengarkan baik-baik. Puang tali puang kapeh, kapeh pamelui angin, angin pamelui jange, sandi saler yang batang tubuh aku. Kabu aku memakai doa Apuang Kapeh Bagindo Ali. Kabu barakai la ilaha illallah. Oleh dalam hati dilanjut dengan salawat Nabi Muhammad Rasulullah. Oke, jika belum jelas akan saya ulangi lagi. Mulai dengan salawat Nabi dan istighfar, lalu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Puang tali puang kapeh, kapeh pamulih angin, angin pamulih jange, sandi salerang batang tubuh aku. Kabu aku memakai doa Apuang Kapeh Bagindo Ali. Kabu barakai la ilaha illallah, dalam hati Muhammad Rasulullah. Ya, sangat pendek kan? Oh iya,
Ingatkan, doa ini merupakan doa mantra atau kaji bapantun atau bakatubah. Ya, doanya seperti pepatah-pepatah zaman dahulu. Oke, akan saya ulangi satu kali terakhir lagi. Dengarkan baik-baik. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puang tali puang kapeh, kapeh pambalik angin, angin pambalik jangek. Sandi salir yang batang tubuh aku. Kabu aku memakai doa apuang kapeh bagindo Allah. Kabu barakai la ilaha illallah, dalam hati baca Muhammad Rasulullah. Jika setelah membaca mantonya atau doanya pada akhiran la ilaha illallah, silahkan baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dan makrifatkan atau bayangkan Anda sebagai pengamal, dan lebih baik ditutup mata. Bayangkan dan makrifatkan kapas melayang, dan itu ialah Anda. Bayangkan diri Anda seperti kapas melayang-layang jatuh lama. Bayangkan diri Anda lincah dalam bersilat. Bangun afirmasi tersebut, bangun sugesti tersebut, bangun pikiran tersebut di alam bawah sadar Anda. Baca terus dalam untuk membayangkannya. Baca terus la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, lalu bayangkan badan Anda ringan, badan Anda lincah, dan Anda kuat. Ya, begitu cara pengamalannya. Oh ya, untuk pengingat, ini merupakan doa dari karomah Baginda Ali. Doa ini mengambil dari karomahnya Baginda Ali yang berbadan tegap tapi lincah. Ingat, tidak ada yang sakti hanya Allah. Dia hanya berdoa. Semua keilmuan yang saya sampaikan ialah doa. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye.